Halo semua yang sedang menyaksikan podcast ini, semoga semua dalam keadaan sehat ya, walaupun kita ada di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kembali lagi di episode keempat, PEACE, yaitu Podcast of Economic and Accounting Kreatif, bersama saya Novita dan tentunya saya tidak sendiri. Pada hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa tentunya. Dan beliau merupakan salah satu alumni jurusan S1 Akuntansi. Oke, pada episode keempat ini, karena ini sangat spesial, karena pada series Alumni Back to Campus, kita di sini akan membahas mengenai pengalaman beliau dalam berkarir, dan semoga setelah menonton podcast ini, teman-teman semuanya bisa mendapatkan wawasan dalam menyusun strategi untuk melanjutkan perjuangan setelah lulus sebagai mahasiswa. Jadi perlu diketahui beliau merupakan alumni yang lulus 2 tahun lalu, yaitu tahun 2019, dan saat ini sudah melanjutkan karirnya di bidang keuangan, yaitu bekerja di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Kak Wita Kusuma, yang juga merupakan Ketua HMJ S1 Akuntansi tahun 2017. Selamat datang Kakak. Selamat siang ya. Iya, selamat siang. Baik Kak, apa kabarnya hari ini? Sehat, Novi ya? Iya. Oh, iya. Iya, sehat juga. Semoga semua dalam keadaan sehat ya Kak ya. Kira-kira apa nih Kak kesibukan Kakak untuk akhir-akhir ini? Terakhir, kesibukan belakangan ini sih tentunya kerja. Iya. 2 tahun terakhir nih, terakhir 2 tahun ini kerja. Terus ada juga selain kerja, kakak juga ada kesibukan di tentang pengaturan manajemen keuangan, itu juga ada ikut komunitas-komunitas kayak gitu. Itu lagi sibuk di komunitas sih juga sekarang selain kerja gitu. Oke, berarti ada kegiatan sampingan selain kerja ya Kak ya? Iya, betul. Baik, Kakak kan juga merupakan salah satu alumni yang sudah langsung bekerja di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Tentunya mungkin Kakak punya kiat-kiat nih, maksudnya bagaimana sih Kakak dalam mencari pekerjaan sejak Kakak lulus sampai sekarang ini sehingga Kakak sudah dapat atau berada di posisi saat ini? Ya, kalau bicara masalah kiat-kiat gitu ya, Iya. mungkin biar tahu dulu sebelum kerja sih itu lulus terakhir itu tahun 2019. Iya. 2019 lulus di bulan Maret, itu lanjut udah mulai nge-apply pekerjaan setelah wisuda. Itu di bulan-bulan akhir-akhir Maret itu April. Selanjutnya udah mulai bisa keterima kerja itu sih di bulan April dan awal Mei. Iya. Nah, kiat-kiat awal sebenarnya untuk kerja itu awalnya sih motivasi dari diri sendiri dulu ya. Maksudnya ngerasa kalau udah selesai kuliah ini kan kita udah bukan tanggungan orang tua lagi gitu. Iya. Jadi ngerasa biar nggak jadi beban gitu. Iya. Maksudnya beban orang tua. Jadi ya inisiatif buat ngelamar pekerjaan. Nah, itu sih sebenarnya kiat-kiat motivasi utama untuk kerja. Nah, kalau misalnya untuk kiat-kiat khusus sih sebenarnya untuk dapat kerja tuh sebenarnya nggak ada ya kiat-kiat khususnya. Sebenarnya tetap kakak cuma bisa manfaatin peluang yang ada kayak gitu, coba semua peluang yang ada, terutama kita kan jurusan akuntansi. Kalau kakak pribadi sih pendapatnya gini. Kalau kita nyari kerja tuh sebenarnya kita manfaatin semua peluang yang ada. Bukan terikat baru kita jurusan akuntansi, kita juga harus nyari pekerjaan yang di bidang akuntansi atau di bidang ekonomi. Kalau kakak pribadi sih tetap nganggapnya kita cari kerja itu kita buka peluang semua yang ada. Jadi nanti dari peluang-peluang itu baru kita berdoa ya semoga kerjaan yang kita dapat itu kerjaan yang sesuai sama bidang atau keilmuan yang kita punya. Jadi kalau kakak nganggap kerjaan yang kita dapat itu sesuai sama bidang keilmuan yang kita tempuh pas kuliah, itu sih bonus menurut kakak ya. Iya. Jadi kalau kerja tuh sebenarnya apapun semasih itu bisa menghasilkan cuan kan gitu. Iya, betul. Iya, itu kita usahakan semua sih kalau kakak sih gitu. Berarti kita harus pintar-pintar memanfaatkan peluang ya Kak ya. Betul. Menurut Kakak, kalaupun sesuai dengan jurusan yang kita cari selama kuliah itu merupakan bonus, tapi kalaupun tidak juga tidak masalah. Yang penting kita masih tetap bisa melanjutkan karir kita seperti itu. Betul banget. Lalu nih Kak, apa sih yang perubahan terbesar yang Kakak rasakan semasa Kakak menjadi mahasiswa sampai sekarang sudah bekerja ini, yang Kakak rasakan nih? Iya, sebenarnya yang kakak rasain banyak banget perubahan ya, terutama dari
diri sendiri, Iya. orang lain, orang di sekitar terutama. Kalau dulu kan masih kuliah kita kan apa namanya ngerasa masih ada yang backup gitu. Seandainya kita Iya. kenapa-napa, keuangan kita masih ada yang backup orang tua gitu. Kalau sekarang dunia kerja seperti yang kakak bilang tadi, ngerasa biar nggak jadi beban gitu kan, kita harus ngusahain buat bisa kerja dan ngasilin uang sendiri. Nah, kalau perbedaannya yang pertama mungkin nanti adik-adik semua juga ngerasain ya, atau Mm-mm. teman-teman yang kakaknya udah kerja juga semua ngerasain eh, dunia kerja sama dunia kuliah tuh bener-bener jauh banget. Jadi yang masih kuliah sekarang bisa nikmatin dulu kuliahnya, Iya. jangan pengen buru-buru kerja karena nanti kalau udah kerja pengen kuliah lagi gitu. Berarti kakak merasakan sekarang pengen kuliah lagi. Sebenarnya Oh ya, iya, sebenarnya iya. karena kalau dunia kerja itu satu kita bakalan kehilangan banyak temen ya. Iya. Itu yang kakak rasain. Maksudnya circle kita bakal makin kecil. Mm-mm. Teman yang kakak bisa ajak cerita sharing dulu waktu zaman kuliah dibanding sekarang itu wih jauh banget berkurang kan gitu. Itu pertama. Kedua, dunia kerja sama dunia kuliah yang kedua itu ngerasa kalau dunia kerja bakalan jadi tanggung jawab atau beban yang berat juga buat diri kita, karena kalau kuliah kita kan cuma tanggung jawab sama diri kita sama orang tua. Iya. Kalau kerja itu kita tanggung jawab sama diri kita, orang tua, sama instansi tempat kita Iya, kerja. betul. Betul itu. Jadi ada tambahan beban yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Iya. Berarti banyak tantangan juga jadinya kak ya. Betul Iya. benar. Terus tadi kakak bilang kakak pengen kuliah nih. Terus kakak ada nggak rencana untuk melanjutkan mungkin kuliah lagi atau tetap nih berkarir dulu gitu? Iya, kalau rencana kuliah sih sebenarnya pengen banget Iya. melanjutin S2, apalagi di Undiksa udah ada Oh sekarang ya. iya, Wih, sudah ada. Kayak mau balik ke Singaraja lagi Oh nih. iya. Itu kalau pengen kuliah sih sebenarnya pengen banget, cuma kan karena kakak juga bukan lahir dari keluarga yang benar-benar Mm-mm. punya banget, jadi sekarang niatnya sih mau kerja dulu sampai Iya. kekumpul modal buat kuliah S2. Nanti seandainya modalnya udah ada, mungkin kakak bisa ngambil S2 lagi sambil kerja juga tetap kayak gitu sih. Baik, Iya. Astungkari ya kak ya, bisa Astungkari. terwujud keduanya. Iya, Jadi Astungkari. semoga berjalan lancar seperti Ya. itu. Terus juga menurut kakak, apakah soft skill itu sangat penting, apalagi selama kuliah itu kita itu bisa berpengaruh nggak sih sama karir kita sekarang kayak gitu kak? Sebenarnya kalau bicara soft skill kan kita bicara dengan kemampuan kita di luar Iya. keilmuan ya, Heeh. di luar hard skillnya kita Iya. kan gitu. Kalau soft skill menurutnya kakak, apakah berpengaruh sama dunia kerja? Mm-mm. Sangat, Sangat. sangat ya, karena kakak sendiri sebenarnya soft skillnya yang kakak rasa ya, soft skillnya kakak sendiri itu emang udah dari zaman kuliah udah kakak persiapkan dengan cara satu ikut organisasi, Iya. termasuk BEM, HMJ dan kayak gitu. Nah kalau ditanya sekarang apakah penting setelah kakak ikut dulu organisasi dan sekarang kerja, sangat-sangat penting. Jadi contoh yang pertama misalnya di organisasi ya, melatih soft skill itu ada soft skill yang kakak tahu itu kepemimpinan. Iya. Soft skill kepemimpinan itu juga kepake banget di dunia kerja, karena di dunia kerja kita kan harus dituntut bisa jadi leader juga. Yang kedua, terus kalau soft skill ada lagi tim kerja. Soft skill kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang, kita membentuk tim kerja kita kan gitu. Itu kan dilatih juga di organisasi dulu zaman-zaman kuliah. Kalau di dunia kerja sekarang sama, itu juga kepake banget. Jadi gimana kita di dunia kerja itu ketemu dengan orang banyak, teman-teman kerja maupun apa istilahnya orang-orang yang kebetulan kayak kakak kerjanya di dunia perbankan. Jadi Iya. ada sangkut pautnya sama nasabah, ada sangkut pautnya sama dunia pelayanan keuangan kayak gitu. Jadi benar-benar yang namanya bisa kerjasama dengan tim, kepemimpinan, terus memanajemen emosi itu benar-benar kepake banget sih kalau soft skill yang kayak gitu di dunia kerja. Jadi kalau bisa sih buat teman-teman tuh adik-adik yang masih kuliah sekarang, kalau misalnya masih bisa ada waktu senggang itu mungkin dimanfaatkan untuk bergabung ke organisasi-organisasi gitu. Setidaknya jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang gitu ya. Kalau bisa sibukin dirinya di kampus sampai benar-benar sibuk, baru setidaknya nanti bakal banyak banget dapat bekal sih dari kita belajar organisasi, selain juga hard skill kita di ekonomi gitu. Jadi betul sekali kata dari Kak Wita, jadi benar sekali organisasi itu sangat penting ya Kak ya untuknya kita mencari pengalaman biar kita sudah mulai terbiasa ketika kita nanti berkarir ke depannya. Jadi
tidak ada ruginya untuk mengikuti organisasi, asalkan kita bisa bagaimana mengatur waktu dengan baik, dan itu pasti semua berjalan dengan lancar. Oh ya Kak, mungkin sebelum Kakak mendapatkan posisi Kakak di pekerjaan Kakak sekarang, Kakak pernah nggak ikut kegiatan magang atau sejenisnya? Dan kalaupun pernah, mungkin bisa diceritakan kepada kami semuanya di sini. Heeh. Kalau pengalaman magang sebenarnya kan kalau kita di jurusan akuntansi dulu ya, Iya, itu kan belum ada program PKL ya. iya Kita belum. masih pakai apa namanya? KKN ya. Iya Heeh, KKN. KKN. Jadi karena nggak ada program magang, kebetulan juga dulu kakak sempat dikasih kesempatan buat nerima beasiswa dari Bank Iya, Indonesia. Nah, kalau ditanya pengalaman magang, sebenarnya ini bukan magang sih, itu udah langsung kayak kontrak kerja gitu sama Bank Indonesia. Jadi pas semester 7, semester 6, 7 itu kakak udah sambil magang di Bank Indonesia, itu kerjanya kayak surveyor. Surveyor itu kita ngebantu Bank Indonesia untuk tahu gimana kadar inflasi yang ada di Singaraja waktu itu kakak tugasnya. Jadi kerja sama instansi sebesar yang namanya Bank Indonesia, kan siapa yang nggak tahu kan, Bank Indonesia kan tentunya eh, ada tanggung jawab yang besar, apalagi iya. waktu itu Bank Indonesia nunjuknya Undiksa, bukan langsung personal, nunjuknya Undiksa. Kebetulan Undiksa ngasih kepercayaan ke kakak, jadi kakak emban tugasnya itu selama 1 tahun. Oh 1 tahun Kak satu ya? tahun ya 1 tahun itu kakak survei ke pasar-pasar buat eh, tahu harga dan nentuin harga inflasinya, dan itu lumayan berpengaruh karena itu nanti nentuin skala inflasi Bali dan Iya, nasional kayak gitu. Jadi selama kerja itu kita emang dituntut dari Bank Indonesia juga mintanya sama Universitas Pendidikan Ganesha, orang-orang yang memang bisa bertanggung jawab sama pekerjaan kayak gitu. mm-mm. Bertanggung jawab terutama karena kan kita habis survei tiap hari kita harus ngirim laporan. Iya, Laporan tiap hari kita kirim, dan itu benar-benar tiap hari, nggak ada libur. Sabtu Minggu pun kita tetap survei. Jadinya pengalamannya sih banyak banget di sana. Dari kita ngatur waktunya karena kan kakak pas itu masih kuliah. iya. Mana kan kuliah di sini kan nggak ada ekstensi kan, Heeh, maksudnya iya, reguler reguler semua. semua. Dia kuliah pagi sampai sore dan kerjanya juga pagi. Jadinya sebisa mungkin kita manage waktu kita biar bisa kuliah jalan sama kerjaan dari Bank Indonesia jalan. Soalnya benar-benar tanggung jawabnya nih bawa citranya Undiksa ke Bank Indonesia Iya, gitu sih betul. waktu itu. Jadi mungkin itulah yang juga membuat Kakak siap jadinya Hmm, untuk ke tahap atau step selanjutnya itu ketika Kakak udah mendapat pekerjaan sekarang ya Kak, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. ya betul. Mungkin dari cerita Kakak nih ya tadi yang udah sangat menarik dan menginspirasi, tentunya ada nggak sih tips dan trik khususnya bagi yang fresh graduate, Hmm, bagi yang baru-baru lulus misalkan untuk ketika dia ingin mencari kerja gitu, seperti apa sih harus yang dipersiapkan seperti itu Kak? ya. Kalau masalah tips dan trik sebenarnya kakak pribadi sih nggak pernah yang muluk-muluk gitu Iya. ya. Muluk-muluk. Eh, karena kalau tips dan trik bisa teman-teman baca semua di internet, mungkin tipsnya secara istilahnya umum juga orang-orang Mhm. udah tahu tipsnya apa dan triknya bagaimana gitu. Kalau kakak personal sih tetap ya, eh dari dulu sih sebelum kakak tamat juga di Undiksa, kakak percaya kalau tips yang satu ini sih lumayan bisa ngebuat kita show gitu ya, Iya, maksudnya kelihatan gitu. Jadi kalau kakak tetap prinsipnya sebelum kita masuk dunia kerja kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Yang pertama, dalam artian mempersiapkan diri kita sendiri itu kita harus bisa membuat diri kita itu punya value atau nilai lebih iya, ya gitu. Jadi kalau tentunya kalau mau punya nilai lebih ya harus siap capek kan kayak gitu ya. iya Heeh. betul. Sama kayak misalnya orang kuliah, kalau dia mau sebagai sarjana yang biasa aja, maksudnya sarjana yang normal ya dia ikut kuliah pulang. Iya, Tapi kalau mau punya jadi sarjana yang punya value lebih, dia harus ikut organisasi, dia harus mau capek, harusnya dia bisa pulang kampung, jadinya nggak pulang kampung kayak gitu. iya. Kakak sih gitu prinsipnya. Nggak banyak trik dan nggak banyak trik dan tips sebenarnya. Cuma kakak itu aja sih andalan satu buat dirinya kita punya value lebih dari orang lain. Eh, jadi 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 orang tuh istilahnya kayak kakak ngelamar kerja kemarin, bukan berarti baru kakak jurusan akuntansi kakak cuma bisa ngitung balance. iya. Kakak juga dulu di organisasi juga banyak belajar gimana caranya buat spanduk acara. Jadi kan mau nggak mau kita harus belajar tentang Photoshop yang kayak gitu. Iya,
Itu satu. Kemudian di organisasi juga dulu kakak belajar tentang gimana cara kita ngelobi. Kita misalnya punya acara kan, kita mau ngajuin proposal, kita harus bisa Iya. ngelobi. Nah, teknik komunikasinya di sana. Jadi sebenarnya apapun itu kita pelajarin aja, jadinya kita buat itu semua jadi kita bisa gitu. Bukan berarti baru akuntansi kita cuma mentok di akuntansi aja Iya. gitu. Jadi itu sih sebenarnya tipsnya, kita buat diri kita punya nilai gitu, nilai lebih dari yang lain gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Wita tadi, tentunya kita harus bisa menunjukkan bahwa nih kita itu bisa lebih dari, kita punya nilai plus dari teman-teman kita yang Betul. lainnya, baik itu mungkin dari kemampuan kita ataupun dari hal apapun itu. Jadi itu pun juga menjadi daya tarik perusahaan, jadi kayak untuk bisa Yes, menerima kita bekerja atau bekerja sama dengan kita bener seperti itu. banget. Biasanya kan perusahaan kalau nah kita pribadi dah Iya, manusia, kalau misalnya beli barang, mau nggak kita beli barang dengan harga yang sama, tapi barang yang A ini cuma bisa satu, sedangkan barang B bisa segalanya kayak iya, gitu kan. Tapi ada juga sih orang-orang yang bilang, ngapain kita bisa semua hal, nanti takutnya kan nggak concern atau nggak expert gitu. Nah kalau kakak sih tetap milihnya kita bisa semuanya, nanti di dunia kerja itu kita sambil jalan sebenarnya memantapkan segala hal yang kita bisa, iya ketimbang kita betul. cuma bisa satu kan, kayak gitu sih kalau kakak. Jadi kapanpun kita siap pasti udah, kapanpun kita diperlukan pasti kita udah siap dong Kak ya, Betul, dengan betul. apa yang kita miliki Iya. daripada yang lain hanya menguasai satu bidang seperti itu. Yes, ya betul banget. Oke Kak, jadi apa sih yang harus dipersiapkan atau dipertimbangkan nih sebelum kita me- mengajukan lamaran kerja atau apa, baik itu mungkin dari CV atau yang menurut Kakak itu hal penting harus diperhatikan seperti itu Kak. Mhm. Kalau sebenarnya nanya apa saja yang perlu dipersiapkan, Mhm. tentunya kalau ngelamar kerja kan pada umumnya CV, terus Iya. ada riwayat tentang pendidikan dan lain-lain ya. Tapi kalau kakak pribadi sebelumnya kan sempat ngirim CV ya ke Iya. panitia ya. CV-nya kakak cuma satu lembar kan. Heeh. Nah, itu dah satu lembar itu tapi udah bisa mendeskripsikan kita seperti apa. Terus kalau bisa buat CV-nya tuh yang semenarik mungkin, karena kan masa iya kita ngumpul CV yang lembaran kayak gitu kan kurang menarik. Kalau bisa sih dibuat semenarik mungkin, sesimpel mungkin. Kalau di CV biasanya kakak waktu ini nyantuminnya achievementnya kita, apa Iya. yang sudah kita pernah prestasi atau apa yang pernah kita raih gitu selama mungkin sebelum pas kuliah ataupun sebelum kerja, itu kita bisa masukin di CV. Itu lumayan sangat membantu banget. Itu nanti jadi bahan, istilahnya bahan topik atau pertanyaan nanti pas kita interview di pekerjaan kayak gitu. Terus kalau pertimbangan sebenarnya nanti kalau khusus teman-teman yang mungkin adik-adik yang kerja ya, pertimbangannya kerja itu sebenarnya kita set pertimbangan kita itu acuannya itu ke tujuan sebenarnya sih kalau kakak Iya. ya. Mhm. Tujuannya itu, tujuan kita kerja apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika nanti kita udah kecemplung nih di dunia kerja, kita ada dong yang namanya fase-fase kita capek yang kayak gitu Iya. ya. Jadi kita mempertimbangkan dulu nih pekerjaan yang mau kita cari ini sesuai nggak sih sama tujuan kita. Jadi ketika nanti pekerjaan yang itu kita dapat, kalau kita capek di tengah jalan, jadi kita balik lagi nih ingat sama tujuan kita. Oh ya, aku harus nikah muda nih gitu. Nikah Iya. muda, jadi ya kita tetap semangat jadi ya kerja Mhm. gitu. Jadi ya kalau yang jadi pertimbangan awal kakak sih sebenarnya kakak cari pekerjaan yang memang sesuai sama tujuan kakak kayak gitu. Berarti nih Kak, mau nyambung tadi, Mm-mm. cerita Kakak, pernah nggak sih Kakak ngerasa capek di tengah selama ini, Waduh. terus Kakak, "Aduh, saya lanjut apa enggak ya?" Mm, Atau, "Ya udah harus tetap semangat nih ke mm. depannya." Tuh jadi gimana tuh Kak? Karena yang tadi kakak ceritain, kalau kakak nyari kerjaan tuh yang kakak set sesuai dengan tujuan kakak. Kalau Heeh. adik tanya pernah capek, waduh sering banget Oh capek. iya. Soalnya kakak kerjanya tuh di Ubud, Heeh. di perbankan di Ubud, Iya. terus kakak tinggalnya di Tabanan. Jadi Jadi tiap hari bolak-balik. bolak-balik. Iya, sekali berangkat tuh 1 jam, baliknya 1 jam. Berarti sehari itu 2 jam habis di jalan. Iya. Ya itu belum lagi kerjaan di kantor. Kadang-kadang ya namanya bank kan ya. Iya. Apalagi banknya lumayan gede nih. Mhm. eh, Lembur itu kadang-kadang pasti ada, tapi nggak selalu sih. Cuma lembur itu pasti ada, apalagi di jalannya habis 2 jam kan pasti ngerasa capek banget ya. Iya. Heeh. Kalau kakak sih motivasi dirinya gitu. Kakak tetap ingat apa tujuan awal kakak kerja di dunia perbankan itu. Jadinya tujuannya itu yang bakal jadi sebenarnya bebannya kakak sih, biar kakak nggak stop kerja kayak gitu. Ingat nih tujuan awalnya apa, biar bisa punya ini, biar bisa punya itu kan kayak gitu. Jadinya kakak kalau capek ingat tujuannya itu, kakak
ya mungkin berhenti sebentar terus Nah, mulai iya. lagi refresh lagi kerja lagi lanjut kayak gitu sih. Kalau pengen berhenti dulu sering sih, tahun-tahun pertama tuh pengen banget berhenti Oh, sebenarnya iya. karena ngerasa capek, tapi setelah lama terus kan kita emang perlu adaptasi ya, maksudnya Iya. sama teman kerja sama lingkungan kerja. Jadi setelah setahun lewat kakak ngerasa enjoy sih setelah itu kerja di bank. Kakak kerjanya apalagi di teller, Oh, iya. di bagian operasional di teller. Jadi resiko yang namanya kalau teller kan dah pasti megang uang kan. Salah hitung. Itu Ya. mudah-mudahan nggak pernah sih Iya, semoga kayak nggak gitu pernah. ya. Jadi tadi Kakak juga udah ceritain gimana kerja kadang capek Mm, atau mungkin kita ya dengan banyak beban juga tentunya. Bagaimana sih Kak gambaran di dunia kerja itu? Tentunya mungkin Kakak bisa bagi ke mm, kita, khususnya kita yang nantinya setelah lulus langsung mau kerja kayak gitu. Gimana sih gambaran di dunia kerja yang sebenarnya seperti itu, Kak? mm. Kalau gambaran dunia kerja itu mau yang secara khusus apa yang umum? Boleh deh Keduanya, Kak, keduanya. semuanya. Oh. Kalau yang secara umum, Mm-mm. secara global, kalau menurut kakak udah 2 tahun di dunia Iya, kerja ya. Jadi sebenarnya sih belum terlalu istilahnya pro banget untuk iya, dunia kerja. Kakak lahir juga dari fresh graduate gitu. Jadi benar-benar masih perlu pengalaman banget. Kalau misalnya dunia kerja, menurut kakak sih secara umum gambarannya itu sebenarnya dunia yang paling menakutkan ya sebenarnya dunia kerja. iya, Dunia kerja. Jadi yang dulu kita di kampus biasa misalnya kita ngerjain tugas bareng, maksudnya kita bisa kerjain tuh bareng-bareng. Sekarang kalau di dunia kerja gambarannya kita satu orang ya punya satu tanggung jawab. Jadinya kalau kerjaan kita belum selesai kita nggak mungkin dong bantuin orang kan gitu. iya betul. Kecuali kerjaan kita udah selesai kita oke lah bisa bantu. Gambarannya sih kayak gitu. Jadi orang-orang tuh bakalan fokus buat ngejar karirnya masing-masing. Mm-mm. Nggak peduli itu mau sikut kanan sikut kiri ya rasanya ya. Oke. Kalau yang kakak rasain jadinya semua bakal mentingin dirinya sendiri. Jadi sebisa mungkin balik yang kakak bilang tadi, kita harus punya value lebih kalau mau Iya, dilihat sama orang kan kayak gitu kan gitu. Terus kalau secara khususnya karena kakak dunia perbankan, terus kakak juga di bagian operasional atau pelayanan di teller itu, eh, gambaran kerjanya kita pasti setiap hari ketemu orang, itu pasti. iya pasti. Itu pasti. Jadi kalau dulu kakak lambat atau nggak ikut yang namanya organisasi untuk bisa komunikasi sama orang, mungkin kakak nggak bisa cepat beradaptasinya. Mungkin bisa, cuma kan lama, udah keburu resign kayaknya kakak. Iya. Kayak gitu. Satu itu kita ngelayanin orang soalnya. Jadi ya kita memang mau nggak mau jelek di perasaannya kita, tapi yang penting orang yang kita layanin seneng ya nggak mau Iya, tahu dong. Orang-orang pasti ngerasa oh ya ini udah bagus padahal kita ngedumel iya istilahnya atau di gimana belakang di ternyata. belakang kan kayak gitu. Itu kalau di dunia perbankan khususnya teller sih, kalau teller mungkin nanti next dari adik-adik mungkin ada yang mau kerja di teller atau gimana. Kerja di teller itu resikonya lumayan karena Iya, kita berhubungan langsung sama uang dan uangnya bukan uang kita iya ya, betul. uang orang Iya, gitu. uang orang. Ya terus kalau ada resiko yang namanya ada selisih atau misalnya nggak balance gitu kan, itu tanggung jawab kita. Kalau emang harus kita noroin ya noroin kayak gitu. Jadi Pernah Kak ada pengalaman seperti itu? pernah pernah ada, cuma syukurnya jumlahnya nggak terlalu Oh nggak iya. besar gitu ya, mudah-mudahan nggak pernah lagi gitu. Iya, semoga tidak pernah lagi Iya ya. gitu. Soalnya kalau gitu satu cabang nggak bisa pulang kalau nggak Oh iya. ketemu selisihnya di mana dan kita nggak bisa ngembaliin atau gimana, itu satu cabang nggak tutup tuh sampai malam kayak gitu sih kalau dunia perbankan ya yang Iya. kakak jalani selama 2 tahun. Berarti memang dunia kerja itu karena kita punya beban atau tugas kita masing-masing jadi tentunya lebih berat ya Kak Iya ya. betul. Dengan harus menjalankan kewajiban kita dan juga kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita seperti itu. Nah, kebetulan nih kan Kakak langsung nih lancar setelah lulus Iya. langsung mendapatkan pekerjaan. Kan juga banyak mungkin di luaran sana nih Kak yang dia sudah mencoba mengajukan lamaran pekerjaan tapi gagal, Hmm. gagal, gagal, gagal. Dan mungkin dari Kakak sendiri apa sih mungkin dari Kakak tuh saran atau motivasi gitu biar kita bisa ayo dong bangkit gitu. Kita Hmm. bisa kita harus coba lagi coba-coba dan nggak boleh putus asa seperti itu. Ya kalau kakak sih sebenarnya kerja, kalau boleh cerita ya, dulu Iya. sebelum kuliah kakak juga dari SMA tuh udah pernah mau nyari, nyari kerjaan langsung. Oh Jadi iya. kebetulan kakak dulu kan orang tuanya militer. Oh iya. Jadi kakak dari militer dulu dan
ya nggak lulus. Nah itu udah kegagalan yang mungkin kakak rasa, waduh nggak lulus sih, nggak bisa melanjutin apa namanya estafetnya orang tua gitu. Mm-mm. Tapi waktu itu sih kakak berpikir lagi, mungkin yang kakak cari sebelumnya itu bukan jodohnya ya, atau bukan rezekinya kakak di Iya. situ. Itu sih sebenarnya yang jadi motivasinya kakak ya, mungkin di sana bukan rezekinya. Sebenarnya kita kerja nih kan tujuan utamanya kan cari cuan kan, Iya, betul. cari uang kan, nggak Heeh. munafik dong kan, emang kita Iya. cari uang untuk bisa namanya nyambung hidup kita dan keluarga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kegagalan waktu itu kakak nggak belajar, mungkin apa kegagalannya kakak, mungkin kakak bakalan terus gagal kan, ke nextnya kakak bakalan terus gagal. Jadi kalau menurut kakak kegagalan itu sebenarnya proses pendewasaan kita sih sebenarnya. Dari kegagalan kita banyak dapat belajar. Sebelumnya kita gagal nih gara-gara apa sih. Heeh. Mungkin ada yang kurang atau apa mungkin yang kurang cocok gitu. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang teman-teman kakak juga mungkin mungkin kondisi kayak gini, apalagi covid Iya, kayak gini nih betul. kan, bener, orang-orang banyak kehilangan pekerjaan, apalagi apa namanya, pekerjaan yang dulunya dia udah lancar tiba-tiba harus di-cut atau hilang pekerjaannya kayak gitu. Kalau kakak sih motivasi dari kakak sih sebenarnya tetap aja kita buka semua peluang, peluang yang ada, kerjaan apapun. Kalau kakak dulu semua kerjaan sebisa mungkin selama kakak masih ada waktu kakak ambil. Kakak juga dulu pernah nge-Grab kok. Waktu kuliah atau Ya jadi ojek online gitu. oh, Ya itu juga pernah pas kuliah. Jadi semua peluang itu kakak ambil. Sama kalau sekarang misalnya disuruh motivasi orang yang belum kerja atau habis ngalamin kegagalan, kakak tetap saranin udah dicoba aja lagi. Mungkin setelah satu dua yang ketiga ini mungkin rezeki ya. Siapa tahu di ketiga rezekinya kita baru nyoba sekali kita udah mundur kan, iya belum belum betul. sampai yang ketiga kayak gitu. Jadi kakak kalau motivasi orang biasanya sih bilangnya ayo dicoba lagi, apa yang kemarin gagal coba dijadiin introspeksi diri buat kedepannya jadi lebih baik lagi gitu sih kalau kakak. Heeh. Baik, jadi benar ya katanya Kak Wita tadi, buktinya tadi Kak Wita sudah bercerita dia Hmm, sempat gagal di awal tapi dengan ya udah kita harus tetap maju sabar dan yes, akhirnya sekarang hasilnya pun juga iya, lebih baik ya Kak ya iya. untuk pekerjaannya dan itu Betul juga betul, mungkin sesuai dengan keinginan Kak Wita iya, sendiri heeh, gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah khususnya yang mungkin ingin baru mau mencari pekerjaan atau seperti yang dibilang Kak Wita tadi karena kondisi pandemi saat ini mungkin di-cut dari pekerjaannya, tetap semangat dan semoga pasti ada jalan kalau sudah rezeki atau jodohnya pasti akan yes, dimudahkan iya, kembali. buka semua peluangnya gitu, Iya betul dan peluangnya jangan dibuka aja. lupa juga membuka semua peluang yang ada. Jangan gengsi, Betul. pokoknya tetap asalkan itu positif, Hmm, kita harus tetap jalan maju terus. yes, ya, Oke. Jadi sekarang mungkin khusus pesan nih Kak untuk adik tingkat Kakak hmm, khususnya yang di Undiksa nih, yang sedang mungkin ada kebingungan dalam hmm, meniti karirnya atau mungkin lagi berpikir, ih saya harus kemana nih hmm. setelah lulus nanti, terus apa nih yang harus saya lakukan? Mungkin apa sih pesan Kakak buat kita gitu? Iya, kalau buat adik-adik sih sebenarnya pesannya kalau mau disampaikan banyak ya, Ya nggak apa-apa Kak banyak banget. iya. Tapi kakak mungkin sampein singkat aja. Iya, Tetap kayak tadi yang kakak bilang, buka semua peluang yang ada. Kalau mau misalnya cepat kerja kayak gitu. Terus kakak juga prinsipnya kakak kayak gini. Sebelum masuk dunia kerja, kita berusaha memantaskan diri sih sebenarnya. Kayak tadi mungkin nambah value iya, kita atau gimana. Karena kakak yakin sebenarnya yang definisi keberuntungan ya, definisi keberuntungan menurut kakak itu ketika waktu, kesempatan sama kitanya siap. Jadi pas waktunya ada, terus kesempatannya juga ada, dan kitanya siap, iya itu namanya betul. keberuntungan. Kalau Heeh. menurut kakak ya, Iya, mungkin menurut orang ada juga yang nggak percaya keberuntungan kayak gitu. Kalau iya, kakak sih percaya, tapi keberuntungannya versi kakak ya gitu. Ketiga komponen tadi, kitanya siap, terus waktunya ada, terus kesempatannya ada, itu ketemu jadi satu, itu keberuntungan iya, menurut kakak. Jadi kalau menurut kakak buat yang mau ngelamar kerja atau apapun itu, tetap kita nggak usah fanatik sama pekerjaan. mhm. Apapun itu asalkan menghasilkan cuan. Iya, dan itu positif ya Kak ya Yes, betul. pekerjaannya. Pekerjaan kita nggak merugikan orang lain. Nah betul itu yang Hmm. paling penting. Iya, betul, itu nggak merugikan orang lain, terus nggak buat orang lain juga jadi menderita gara-gara kita. It's okay menurut kakak, Iya, bisa kita ambil jadi pekerjaan, dan itu kakak yakin bakalan happy banget sih kalau dapat pekerjaan, apalagi yang kayak diidam-idamin, misalnya kita akuntansi, kita
bonus kita dapat kerjaan yang sesuai sama bidang kita. Wah Iya. itu idaman banget sih, dan kakak yakin bakalan betah banget sih kerjanya kalau kayak gitu. Oke. Berarti kakak kan sekarang sudah bekerja nih kak ya di perusahaannya itu. Mungkin ketika nanti kita ingin menaikkan jabatan atau apa, itu dilihat atau nilai dari apa sih biasanya kak? Kinerja kah atau ada faktor lainnya? Kalau di dunia perbankan, kalau kakak Mm-mm. boleh jujur-jujuran ya, kalau Iya. di dunia perbankan itu kita semuanya, apalagi kakak dikerja di bank swasta, Iya. dan kebetulan bank swasta itu bank swasta terbesar di Indonesia kayak gitu. Iya. Jadi kalau bank swasta beda dia sama BUMN atau yang ada di kepemerintahan, karena kita semua itu ada target. Mm-mm. Jadi terutama kakak di teller. Kalau di teller itu tiap hari kita harus achieve berapa transaksi, kita harus bisa melayani beberapa orang, dan kita dalam satu transaksi itu kita dikasih waktu. Kalau di bank, di tempat kakak kerja ya, dalam satu pelayanan itu kita dihitung berapa detik bisa melayani, itu ada targetnya. Oh, itu ada perhitungannya Iya, berarti kak ada ya? perhitungannya. Itu nanti kelihatan dari kita kecepatannya nginput transaksi sampai transaksi itu selesai, itu ada ke record di sistem. Oh iya. Gitu. Itu juga satu. Kedua, karena bank swasta yang kakak kerja sekarang ini emang istilahnya bank pionir untuk digitalisasi perbankan. Jadi Iya. di bank itu sekarang karyawannya sebenarnya udah agak sedikit. Jadi dia udah kontennya itu udah mulai pakai istilah digital. Jadi apa-apa sekarang HP, mobile, Iya. ada mesin di sana. Sekarang di teller kalau di bank tempat kakak kerja itu udah pakai mesin. Terus ada customer service-nya itu udah pakai mesin semua. Itu semua punya target. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya biar bisa naik jabatan, kakak jawabnya kita harus penuhin dulu semua target-target kita. Oh berarti itu Iya. tergantung perusahaan itu ya kak ya Betul, juga ya? betul, beda-beda sih dia kan. Iya. Kalau tempat kakak emang karena dia semua hal yang kita kerjain itu ada target, ada waktunya, ada istilahnya capaian-capaiannya. Jadi kalau misalnya kita mau kelihatan bagus dan benar-benar dipromosiin buat istilahnya naik jabatan atau bisa atau misalnya naik level kayak gitu, kita harus achieve dulu target kita yang di bawah. Terus pelayanan kita baik, karena kita Iya. kan di bidang pelayanan nih. Mau nggak mau kita harus pihak instansi perusahaannya kakak tuh pasti bakalan nanya gimana nih orang ini ngelayanin Anda gitu. Iya. Sampai dulu biasanya ada yang nelpon sih dari perusahaan kakak, nelpon ke nasabah, gimana sih pelayanannya ini si A, si B, si C gitu. Kalau ada sampai penilaian yang jelek ya berpengaruh sih sama karirnya kita gitu. Oke, berarti memang banyak faktor kayak dan Yes. itu tergantung juga perusahaannya berarti ya. Iya. Jadi memang seperti yang Kak Wita tadi ceritakan juga memang kualitas diri dan bagaimana kelebihan kita dibanding orang lain itu memang sangat penting. Yes. Tentunya juga untuk kita bisa mencapai target tuh harus juga tetap semangat, dalam artian kita tidak boleh menyerah dan fokus pada apa yang memang jadi tujuan kita. Betul, seperti itu. Baik, mungkin kita sudah lengkap nih Kak bercerita-cerita dan tentunya sudah mungkin banyak nih penonton di rumah mungkin bisa mendapatkan ilmu untuk kedepannya nanti. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya bagi kakak-kakak atau semua rekan-rekan yang ingin melanjutkan pekerjaan tentunya. Oke. Mungkin sebelum ditutup ya, nanti next mungkin misalnya ada buat sesi kedua dari podcast ini bisa diundang mungkin teman-teman alumni kakak yang lain. Oh iya. Kerja dunia kerja yang lain. Misalnya jujur kakak juga masih ngerasa dirinya kakak tuh kurang, karena baru 2 tahun. Di senior yang lain juga mungkin kan udah lebih istilahnya udah lama di dunia kerja. Jadi ya harus diundang, dan mereka yang alumni sih harus mau diundang sini ya untuk sharing-sharing informasi terkait dunia kerja di bidang mereka sih masing-masing kayak gitu. Mungkin nanti di next episode bisa kita undang nih alumni-alumni yang lain, mungkin yang bisa memberikan juga inspirasi atau berbagi cerita dan pengalaman terkait dengan dunia kerjanya. Betul banget. Baik Kak, terima kasih nih Kak untuk waktunya. Maaf kami mengganggu kesibukan kakak. Kakak sudah bisa berbagi atau mau berbagi terhadap dunia kerja. Jadi sebelum kita menutup podcast ini, kita akan mengakhiri dengan jargon ya Kak. Oke. Mungkin jargon kita ketika Novita bilang INE, jadi kakak jawab be great, be excellent. Be great, be excellent. Oke. Siap Kak? Siap. Ada gininya gerakan. Ada gerakan tangannya. Yes. Oke. INE, be great, be excellent.
Oke, terima kasih Kakak. Yo. Jadi jangan lupa untuk teman-teman juga, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga juga share juga ke teman-teman terkait dengan perbincangan kita pada podcast kali ini. Baik, terima kasih Kakak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam, peace.